Baik, perkenalkan nama saya Adelia Laksmita dengan NIM 2201216060685. Pada penugasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel yang sudah saya terjemahkan, yaitu tentang pemimpin pendidikan tinggi sebagai desainer. Oke, yang pertama adalah pemikiran desain. Di sini ada 3. Yang pertama, inspirasi. Pemikiran desain berpusat pada manusia dan berorientasi masa depan, terutama berkaitan dengan konsepsi dan realisasi hal-hal baru. Yang kedua, ada ide. Proses menghasilkan, mengembangkan, dan mengkaji ide-ide inovatif untuk mengatasi permasalahan yang kompleks. Yang ketiga adalah implementasi, menerjemahkan ide-ide ke dalam solusi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak di masyarakat. Selanjutnya, pemimpin sebagai desainer. Studio desain ini memiliki fitur-fitur seperti belajar sambil melakukan penetapan masalah, pembuatan prototipe publik, dan kritik terbuka. Format ini dapat digunakan untuk merevitalisasi kepemimpinan pendidikan tinggi. Lalu ada laboratorium mikro, struktur organisasi yang ringan, muncul berjenjang dan elastis dapat mendukung pemimpin pendidikan tinggi. Sebagai desainer, laboratorium mikro dapat memfasilitasi kolaborasi lintas disiplin untuk mengatasi tantangan kompleks. Dan yang terakhir adalah pemimpin kreatif. Prinsip kepemimpinan kreatif seperti membangun dari fondasi membentuk tim, merasakan secara aktif, melakukan lompatan gagal secara produktif, dan tumbuh dari kritik dapat membangun pemimpin pendidikan tinggi menjadi desainer. Selanjutnya, tantangan pendidikan tinggi ada 3, yaitu penurunan pendanaan. Pendidikan tinggi menghadapi tantangan kekurangan akibat penurunan pendanaan federal dari negara bagian. Yang kedua, biaya mahal. Biaya sekolah tinggi telah mencapai batas yang tidak terjangkau bagi banyak mahasiswa. Dan yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Pendidikan tinggi kehilangan kepercayaan politik dan publik terhadap nilai penelitian berbasis universitas. Selanjutnya, pemikiran desain dalam kepemimpinan, yaitu pemecahan masalah kompleks. Pemikiran desain membantu pendidikan tinggi menghadapi masalah jahat yang tidak jelas, kontradiktif, dan saling terkait. Lalu mendorong kolaborasi, struktur organisasi berbasis desain seperti studio dan laboratorium mikro, mendorong kolaborasi lintas disiplin untuk menciptakan solusi inovatif. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas. Prinsip kepemimpinan kreatif membantu pemimpin pendidikan tinggi mengembangkan kemampuan berpikir adaptif dan berani mengambil resiko. Adapun contoh penerapannya, yang pertama, reformasi unit administrasi, mendesain ulang unit administrasi dengan format studio desain untuk mendorong kolaborasi dan kreativitas. Lalu ada kepemimpinan kreatif, mengadopsi prinsip kepemimpinan kreatif seperti yang diterapkan oleh Presiden RISD John Maeda. Yang ketiga ada laboratorium desain, mendirikan laboratorium desain untuk melatih pemimpin pendidikan generasi berikutnya sebagai desainer. Lalu sampailah kita pada kesimpulan, yaitu ada 3, pemikiran desain berorientasi masa depan, berpusat pada manusia, dan mendorong kreativitas untuk mengatasi masalah kompleks. Adapun pemimpin sebagai desainer mengadopsi struktur organisasi berbasis desain, prinsip kepemimpinan kreatif, dan kemampuan berpikir adaptif. Yang terakhir adalah masa depan kepemimpinan. Pemikiran desain menawarkan kerangka baru yang bermakna bagi kepemimpinan pendidikan tinggi di dunia arus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.